langsung berlari menghampiri Daniel dan membuka gerbang rumahnya. Ada apa, Neil? Tanpa menjawabku, Daniel terlebih dahulu masuk ke dalam. Setelah turun dari motornya, baru Daniel berbicara dengan nafas terengah-engah. Ibu Daniel, kamu kenapa, nak? Daniel, orang itu mengikuti aku lagi, katanya dengan nada panik. Ridho, orang yang mana, Neil? Daniel, Bapak Marbot itu, tapi dia sepertinya marah padaku. Tadi dia di belakangku terus, mau menyerempet motorku. Aku? Menyerempet? Daniel, iya Ron, aku hampir jatuh tadi di jalan. Bapak Daniel, terus mana orang itu, nak? Daniel, tadi dia ikut masuk ke gang ini, Pak. Ibu Daniel, sudah minum dulu, nak, sambil menyodorkan segelas air putih. Bapak Daniel, adik kamu kemana? Tadi kan kamu keluar sama adik kamu. Daniel, tadi dia minta diantar ke rumah temennya, Pak. Jadinya dia nggak ikut pulang. Ibu Daniel, udah, ayo masuk, nak. Kita bicarakan di dalam. Di dalam rumah Daniel bercerita mengenai kejadian yang tadi. Kami semua heran kenapa itu terjadi kepada Daniel. Ridho, kok kamu sampai mau dicelakai sama orang itu, Neil? Daniel, aku juga nggak tahu, Ron. Oh iya, kalian kok cepat sekali ke sini? Emang kalian nggak jadi pergi ke rumah kakek itu? Jadi gini, Neil. Kenapa aku dan Ridho tidak jadi pergi ke tempat kakek itu? Aku kemudian menceritakan semuanya kepada Daniel. Ridho, coba kamu ingat, Neil. Apa kamu membawa sesuatu dari kampung itu? Soalnya kamu kan hampir dicelakai sama Bapak Marbot itu. Daniel, enggak. Aku nggak pernah ambil sesuatu di sana. Tanya aja Roni. Aku kan berdua sama dia waktu mencari Panji. Iqbal, iya bener, Neil. Bapak Daniel, coba kamu ingat-ingat, nak. Kesalahan apa yang kamu perbuat, biar kami bisa membantu. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi, nak. Ibunya Daniel, iya, nak. Coba ingat-ingat lagi, katanya dengan nada bersedih. Daniel, beneran, Pak, Bu. Aku nggak pernah mengambil sesuatu. Ya memang bener juga sih. Aku berdua terus sama Daniel waktu mencari Panji. Daniel, bener kan, Ron? Ridho, coba kita tanya Panji aja nanti. Kita tunggu dia datang. Daniel, iya coba tanya Panji tuh. Kan dia terus yang buat masalah dari pertama kali kita mendaki. Dia di mana? Kok nggak ikut datang ke sini? Dia lagi kerja di bengkel. Nanti jam 5 katanya baru datang ke sini menyusul. Bapaknya Daniel, ya udah, nanti kita tunggu saja dia datang. Kalau begitu, Bapak keluar dulu ya. Ada urusan. Kalian jangan kemana-mana ya. Nanti kalian makan di sini. Bu, nanti masakin makanan buat mereka ya. Nggak usah repot-repot, Pak, Bu. Rumah saya kan juga dekat dari sini. Nanti saya bisa makan di rumah saja. Ridho, iya Bu, Pak, nggak usah repot-repot. Ibunya Daniel, sudah nggak usah malu-malu. Kami nggak repot kok. Malah senang kalian bisa ngumpul di sini menemani Daniel. Bapaknya Daniel, Bapak pergi dulu ya. Bapaknya Daniel kemudian pergi keluar dan ibunya pergi memasak. Kami kemudian lanjut membahas masalah yang tadi. Sampai siang kami mengobrol di sana. Aku kemudian izin ke teman-teman untuk pulang sebentar. Karena aku tadi minta izin ke orang tua untuk keluar sampai jam 1 siang. Maklum, aku masih dikhawatirkan untuk bebas keluar oleh orang tua karena khawatir akan menghilang lagi. Aku mengendarai motor pulang ke rumah. Tiba-tiba motorku ada yang nabrak dari belakang.
Aku seketika itu menoleh ke belakang dan melihat orang yang dimaksud Daniel itu yang menabraknya. Aku tidak panik dan menancap gas seperti yang dilakukan Daniel, tapi aku malah sebaliknya. Aku seketika langsung mengerem dan menepikan motorku di gang itu. Aku melihat bapak yang menabrak motorku dari belakang itu. Ternyata bapak itu merupakan orang tua. Jelas itu bukan bapak marbot di kampung Anjani itu. Lagi-lagi aku dibuat terkejut dengan hal itu. Padahal pada saat aku menoleh ke belakang tadi, jelas-jelas itu adalah bapak marbot dengan kumis yang tebal. Tetapi pada saat aku berhenti, orangnya langsung berubah. Bapak tua, maaf ya nak, bapak nggak sempat mengerem motor. Kamu tidak apa-apa kan? Aku, iya pak, tidak apa-apa, kataku sambil memandang wajah kakek itu. Apa aku memang salah lihat tadi? Bapak tua, sekali lagi bapak minta maaf ya. Bapak pergi dulu ya. Aku, iya, bapak hati-hati ya. Bapak itu akhirnya pergi. Aku mengecek spakbor belakang motorku. Apa ada yang rusak, tetapi tidak ada yang rusak. Aku kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku kemudian duduk dan sedikit bercerita kepada orang tuaku mengenai hari itu. Setelah itu, aku makan siang di rumah. Kemudian setelah makan, aku minta izin lagi ke orang tua untuk pergi ke rumah Daniel. Perjalanan ke rumah Daniel tidak ada yang aneh seperti tadi. Sesampainya di rumah Daniel, aku langsung masuk. Aku sengaja tidak mau masuk dulu, aku takut mengganggu. Aku kemudian duduk di bangku yang ada di luar rumah Daniel sambil memainkan HP. Pada saat aku memandang ke arah jalan, pas sekali aku melihat bapak marbot itu lagi lewat di jalan itu. Aku langsung berdiri dan keluar menuju jalan itu. Aku berencana untuk mengejarnya, tetapi tidak sempat mengambil motorku. Akhirnya, aku membiarkannya saja. Aku masuk kembali ke dalam, dan teman-teman yang lain juga sudah selesai makan dan keluar merokok. Rido, kamu udah balik Ron, kok gak masuk? Daniel, iya Ron, kenapa gak masuk? Ayo masuk makan sana di dalam. Aku udah makan tadi di rumah. Aku tadi melihat bapak marbot itu lewat di depan, makanya aku keluar lagi tadi. Iqbal, kemana dia Ron? Aku kesana tadi pakai motor, kataku sambil menuju ke arah timur. Kemudian sambil duduk, aku menceritakan kepada mereka hal aneh yang terjadi padaku tadi saat pulang ke rumah. Daniel, apa mungkin pada saat aku diserempet motor itu bukan bapak marbot itu, tapi orang lain ya? Rido, bisa jadi Nil, tapi kenapa penglihatan kalian bisa berubah? Iqbal, iya, mungkin ada yang mengubah penglihatan kalian. Makanya orang lain bisa terlihat seperti bapak marbot itu. Aku, apa mungkin gitu ya? Apa mungkin kita semua juga salah lihat? Yang kita lihat itu mungkin orang biasa, bukan bapak marbot itu. Iqbal, iya juga ya. Ada benernya juga. Coba kita buktiin dulu biar kita yakin itu. Daniel, gimana caranya? Rido, coba kita foto aja. Nanti kalau kita lihat bapak marbot itu lewat, atau kita nanti ketemu di jalan, kita foto. Kalian semua siapkan kamera HP-nya. Taruh aplikasi di layar depan biar mudah. Aku, bener juga doh. Nanti kita lihat hasilnya di kamera. Apa beda dengan pandangan mata kita? Kami semua berencana untuk memotret bapak itu ketika sewaktu-waktu dia lewat. Hari itu, kami habiskan dengan bercerita di rumah Daniel. Kami juga membahas mengenai kuliah yang akan dimulai besok.
Aku melihat jam tanganku, sudah pukul 17.12 waktu Indonesia Tengah. Panji pasti sedang di jalan menuju ke sini. Tiba-tiba, HP Rido berdering, sepertinya ada yang menelpon. Rido langsung mengangkat teleponnya yang ternyata itu adalah Panji. Halo? Kamu di mana, Cok? Waduh, yang bener kamu. Di mana? Oke, kami ke sana sekarang. Terdengar suara Rido menelpon. Aku? Kenapa, Do? Rido? Kata Panji, dia kecelakaan di jalan menuju ke sini. Daniel, di jalan mana? Rido, ini di gang masuk rumahmu ini, Nil. Aku? Ayo cepat kita ke sana. Iqbal, ayo. Ibunya Daniel, kalian mau kemana? Daniel, Panji kecelakaan di depan, Bu. Kami mau ke sana. Ibunya Daniel, astagfirullah. Ayo cepat, kalian hati-hati juga ya. Kami semua segera mengendarai motor ke tempat Panji jatuh. Sesampainya di sana, benar saja motor Panji terperosok ke parit di samping jalan. Ada dua orang yang ada di dekat Panji, sepertinya warga sekitar. Aku memarkirkan motorku di pinggir jalan dan langsung segera turun. Rido, kamu nggak apa-apa, Panji? Panji? Iya, nggak apa-apa kok. Ini cuma kerasa memar aja, di lutut sama siku berdarah. Aku? Ayo cepat bantu angkat motornya. Daniel, aku bawa Panji duluan ya ke rumah, biar cepat diobati. Aku? Oke, biar nanti aku, Rido, sama Iqbal yang angkat motornya. Daniel kemudian membawa Panji ke rumahnya, sedangkan kami bertiga dibantu dua warga tadi mengejar motor Panji yang terperosok ke dalam parit. Setelah motornya berhasil dikeluarkan, aku bertanya kepada dua warga tadi. Aku, Pak, tadi Bapak lihat nggak kejadiannya? Warga? Enggak, Mas. Tadi kami kebetulan lewat sini dan melihat Masnya tadi udah jatuh ke parit itu. Kami berdua cuma bantu dia naik ke atas. Aku, oh begitu ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah membantu teman kami. Warga, iya Mas. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Kami bertiga membawa motor Panji yang sudah kotor karena lumpur ke rumah Daniel. Di rumah Daniel, Panji langsung diobati sama Daniel. Rido, kejadiannya gimana sih tadi, Cok? Panji, motor aku nggak kenapa-napa kan? Aku, kamu malah khawatirkan motor. Panji, ya itu harus. Itu kan motor baru. Kalau rusak kan jadi nggak keren lagi. Aku, udahlah nanti aja urusin motornya. Motor kamu nggak rusak kok. Cuma mungkin ada sedikit goresan sama motor kamu juga kotor tuh. Rido, iya Cok. Jadi tadi ceritanya gimana nih? Kenapa kamu sampai tiba-tiba jatuh ke parit itu? Padahal jalannya kan besar. Iqbal, apa kamu nggak bisa bawa motor ya? Hahaha, katanya dengan bercanda. Panji, enak aja kamu bilang gitu. Sebelum kalian semua bisa pakai motor, aku udah dulu naik motor. Aku? Terus kenapa kamu bisa jatuh? Panji, tadi tuh ada yang nyerempet aku belakang. Aku langsung menoleh ke belakang. Tiba-tiba aku udah nyungsep ke parit itu. Sial banget hari ini. Daniel, nyerempet? Panji, iya Cok. Pada saat menoleh ke belakang, aku nggak perhatiin jalan. Jadinya aku jatuh. Aku? Kamu lihat gak muka orang yang nyerempet? Panji, lihat sih, tapi kurang jelas. Aku keburu jatuh. Rido, terus pas kamu jatuh, orangnya kemana? Panji,
Ya lurus tadi masuk ke gang ini. Daniel, yang nyerempet itu bapak marbot kampung gaib itu bukan? Panji, aku nggak tahu. Sekilas sih memang mirip sama bapak itu. Daniel, nggak salah lagi. Itu memang bapak marbot itu. Tadi pagi juga aku diserempet terus tadi siang Roni. Sekarang kamu, apa sih maunya bapak itu? Panji, kalian juga diserempet ya? Aku? Iya, tapi untung aja aku nggak jatuh. Daniel juga nggak sampai jatuh. Mungkin karena nyerempetnya nggak keras, makanya aku sama Daniel nggak sampai jatuh. Panji, aku juga gak terlalu keras tadi. Tapi karena aku gak perhatiin jalan, makanya aku sampai jatuh. Ridho, mungkin aja gitu. Kalian bertiga ya, mungkin nanti giliran aku sama Iqbal yang kena. Iqbal, jangan bilang gitu dong. Aku kan jadi takut keluar pakai motor. Aku? Iya. Lebih baik nanti kalian pelan-pelan saja kalau keluar bawa motor. Panji, jadi gimana? Apa yang mau kita bahas di sini? Aku menceritakan semuanya kepada Panji mengenai sesuatu yang menyebabkan kita diikuti oleh bapak marbot dari kampung gaib itu. Aku belum bertanya kepada Panji, tetapi dia sudah bilang, aku nggak pernah ambil apapun di sana. Kami semua memandangnya. Ridho, siapa yang bilang kalau kamu ngambil sesuatu di sana? Aku? Iya, kok kamu tiba-tiba bilang gitu? Panji? Iya, aku nggak pernah ngambil apapun di sana, katanya dengan nada takut. Daniel, kalau nggak pernah, jangan panik gitu. Kayak kamu yang ambil aja. Aku? Sepertinya memang kamu pernah ngambil sesuatu di sana, Panji. Panji, kamu jangan fitnah dong. Mana ada buktinya? Aku, kalau kamu ambil sesuatu di kampung itu, lebih baik kamu jujur pada kami semua daripada kita nanti yang dapat masalah. Ridho? Iya, Cok. Kakekku udah bilang gitu. Kamu mau kembali ke kampung itu lagi? Panji? Ya nggak pernah. Buktinya apa kalau aku ambil? Aku kan nggak pernah ambil apa-apa. Aku? Tapi kamu sendiri yang hilang kemarin pada saat kita mau kembali ke hutan itu. Panji? Iya sih, aku ngilang. Tapi aku nggak pernah ngambil apapun. Panji tetap tidak mau mengaku kalau dia mengambil sesuatu di kampung itu. Kami semua bertanya padanya, sampai malam kami di sana membahas itu. Aku, jadi gimana nih? Ridho? Iya, Cok. Kalau tidak ada di antara kita yang mengambil sesuatu, terus kenapa orang dari kampung gaib mengikuti kita sampai ke sini? Aku, udahlah. Kalau gitu biarin aja. Nanti juga yang kembali pasti akan celaka. Kalian semua hati-hati saja di jalan nanti. Panji di sana ekspresinya terlihat takut mendengar perkataanku. Daniel, iya juga ya. Besok kita udah masuk kuliah kan? Ridho, iya besok kita mau ngisi identitas. Ya udah, nanti kita ngumpul lagi. Kita pulang aja kalau gitu. Aku? Iya, kalau gitu kita pulang aja. Besok kan semuanya sudah mulai kuliah. Iqbal juga, kamu kan masuk kursus dan besok. Iqbal? Iya Ron, tapi aku jadi takut ke tempat kursus kalau ada yang mau menyerempet di jalan. Daniel, udahlah, intinya kamu hati-hati aja. Kalau di tempat sepi, kamu sebaiknya pelan-pelan saja. Aku? Panji, kamu bisa pakai motor gak? Ridho, Panji kan sama aku pulangnya Ron. Aku kan gak bawa motor ke sini tadi. Rumah aku kan juga berdekatan sama rumah Panji. Aku? Oh iya juga ya.
Ya udah, kita balik dulu ya, Neil. Besok pas pergi ke kampus barengan ya jalannya. Daniel, oke, kalian hati-hati ya. Rido, besok kita ketemu di kampus ya, Neil. Daniel, oke, siap. Kami akhirnya pulang ke rumah masing-masing karena besok aku, Daniel, dan Rido akan masuk kuliah. Iqbal juga akan masuk kursus. Aku yakin Panji pernah mengambil sesuatu di kampung itu. Tapi aku berpikir juga, kalau Panji mengambil sesuatu di sana, harusnya kan pasti disita sama pemerintah untuk penelitian, sudah diamankan oleh pemerintah. Kalau memang benar itu terjadi, kami semua akan mendapat masalah. Keesokan paginya, aku terbangun karena dibangunkan ibuku. Ibu, nak, bangun. Aku, iya bu. Ibu, kan hari ini mau masuk kuliah. Aku, iya bu, sambil bangun dari tempat tidurku. Ibu, kamu mandi ya, terus sarapan pagi. Aku, iya bu, ini mau mandi, kataku sambil mengambil handuk. Kemudian, aku keluar dari kamar menuju kamar mandi. Aku melewati ruang tengah dan melihat yang duduk di sofa itu adalah Bapak Marbot kampung gaib itu. Betapa terkejutnya aku langsung memutar langkah kaki menuju sofa itu. Aku, Bapak ngapain di sini? Dia tetap duduk sambil tersenyum kepadaku. Aku, apa maksudnya ini? Kenapa Bapak kesini? Dia tetap tidak berbicara dan hanya tersenyum kepadaku. Kemudian aku berteriak, Pak, Bu, Pak. Ibu, nak, bangun nak. Suara ibu terdengar di telingaku. Tiba-tiba, aku terbangun dari tidur. Ternyata itu adalah mimpi yang begitu nyata rasanya. Ibu, kenapa kamu nak? Kan ibu sudah bangunkan kamu tadi. Malah kamu tidur lagi. Jadi mimpi buruk kan kamu? Aku, itu mimpi ya bu. Ibu, kamu mimpi apa nak? Sampai berteriak manggil ibu bapak barusan. Aku mimpi bapak dari kampung gaib itu sedang duduk di sofa bu. Ibu, astagfirullah, semoga tidak ada yang terjadi sama kamu nak. Aku, iya bu, rasanya tadi sangat nyata bu. Aku kemudian beranjak dari tempat tidurku dan langsung berlari ke ruang tengah dan melihat tidak ada siapa-siapa di situ yang tadi dilihat hanyalah mimpi. Apa arti dari mimpiku tadi? Apakah ada pesan dari bapak itu? Ibu, kamu banyak-banyak berdoa nak supaya dijauhkan dari hal-hal buruk. Sudah, kamu cepat mandi sana, terus makan. Nanti kamu telat ke kampusnya. Aku, iya bu, saya ambil handuk dulu. Aku kemudian mengambil handuk dan langsung mandi. Setelah itu aku sarapan pagi bersama adik perempuan. Bapakku sudah berangkat kerja pagi-pagi, katanya lagi piket hari ini. Melisa, kakak nanti jangan norak ya lihat kampus. Aku, norak kenapa dek? Itu kan kampus kakak. Lebih dulu kakak kuliah di sana daripada kamu dek. Hahaha. Melisa, itu kan sudah lama kak. Sekarang kampus itu sudah berubah drastis. Beda pada zaman kakak dulu. Aku, sama aja dek. Lokasinya tetap sama. Hahaha. Kataku sambil tertawa. Melisa, pokoknya nanti jangan bikin malu Melisa ya kak. Nanti Melisa yang jadi pemandu kakak di kampus. Oh iya, aku juga nanti bakalan kenalin ke teman-teman aku ya kak. Aku, iya dek, suka-suka adek aja. Kakak ngikut kamu aja. Hahaha. Kataku dengan bercanda. Setelah sarapan pagi,
Aku dan Melisa kemudian bersiap untuk pergi ke kampus. Di depan rumah, suara teriakan Daniel, "Ron, ayo!" Aku kemudian keluar. "Iya, bentar." Kami bertiga kemudian berangkat ke kampus secara beriringan. Sesampainya di sana, aku bingung mau parkir motor di mana. "Melisa, kakak mau kemana?" "Kau bawa motornya di depan gedung rektor? Kakak putar balik cepat. Parkiran motor sekarang di basement kampus. Tuh kan, baru masuk aja kakak udah bingung." Aku, "Iya ya, dulu kita bisa parkir motor di sini." Aku kemudian putar balik dan masuk ke basement. Aku terkejut karena kampus ini sekarang memiliki parkiran di bawah tanah dan di dalam banyak sekali motor dan mobil. Aku dan Daniel takjub melihatnya karena ada mobil juga yang terparkir. Aku, "Kok banyak mobil ya, Dek? Itu mobil dosennya." "Melisa, itu mobil mahasiswa, Kak. Mobil dosen parkirannya di belakang, bukan di sini." Aku, "Mahasiswa sekarang pakai mobil." "Melisa, iya, Kak. Pasti dulu kakak di sini nggak pernah lihat mahasiswa bawa mobil kan?" Aku, "Iya, Dek. Yang bawa motor aja nggak terlalu banyak dulu, Dek. Cuma dosen yang pakai mobil ke kampus." Aku kemudian memarkirkan motorku. Daniel juga mengikuti di samping aku. Aku dan Melisa kemudian turun dari motor dan meletakkan helm di atas motor. "Daniel, Rido di mana?" Aku, "Mana aku tahu? Kamu udah telepon tadi belum?" Daniel, "Udah sih. Tadi pas aku masih di rumah, katanya dia mau jalan juga." Aku, "Ya udah, kita keluar dulu. Nanti di luar kita telepon." Kemudian kami berjalan menuju tangga untuk keluar di halaman kampus. Tiba-tiba, dari belakang terdengar teriakan, "Ron, Daniel." Kami menoleh ke belakang dan itu ternyata Rido. "Rido, kalian kapan sampai?" Aku, "Barusan." "Emang kamu tadi di mana, Do?" "Rido, tadi aku nunggu kalian di parkiran, tapi tadi aku kebelet pipis, terus muter-muter nyari toilet." "Daniel, kalau kamu sendirian di kampus ini, kamu bakalan tersesat, Do. Makanya jangan jauh-jauh dari kami. Terutama sama adiknya Roni, iya kan, Dek?" Melisa, "Hehehe, iya, Kak." Aku, "Kalau gitu, kita langsung ke gedung rektor aja yuk." Melisa tahu kan ruangan Pak Kepala Rektornya? Melisa, "Iya, Kak, ikutin aja, Melisa." Kami kemudian pergi ke ruangan rektor sesuai yang diarahkan oleh perwira militer itu. "Melisa, ini kantornya, Kak. Kalau gitu, Melisa mau nyari dosen dulu ya, mau konsultasi." Aku, "Oke, Dek, hati-hati ya." Tok tok tok. Suara ketukan pintu yang diketuk oleh Rido. Suara dari dalam, "Siapa?" Aku, "Kami mahasiswa baru, Pak." Kemudian, kami langsung dibukakan pintu oleh Bapak Rektor itu. "Rektor, silakan masuk, Dek, cepat," katanya dengan nada terburu-buru. Kami bertiga kemudian masuk ke ruangannya. "Rektor, duduk, duduk, Nak." Kami bertiga langsung duduk di kursi yang ada di depan mejanya. "Rektor, kalian bertiga mahasiswa di sini yang hilang tahun 2006 itu ya?" Aku, "Iya, Pak. Pak perwira itu sudah menceritakannya ya, Pak." Rektor, "Iya, Dek. Pemerintah meminta saya untuk merahasiakan identitas kalian dan memperbolehkan kalian melanjutkan kuliah di sini." Rido, "Jadi begitu ya, Pak.
Oh iya, Bapak jadi rektor di sini tahun berapa? Rektor, tahun 2015. Saya baru 3 tahun di sini. Daniel, Pak Abdurrahman sudah pensiun ya, Pak? Rektor, iya, Dek. Pak Abdurrahman yang waktu itu rektor di sini ya. Beliau sudah lama pensiun, Dek. Kampus ini sudah banyak berubah ya, Pak, setelah kami dikatakan hilang. Rektor, sebenarnya apa yang terjadi kalian sampai hilang? Muka kalian juga tidak berubah. Ridho, kalau masalah itu, Bapak bisa tanyakan langsung ke Pak Parwira itu saja, Pak. Kami tidak bisa menceritakannya di sini. Rektor, oh iya ya. Jadi identitas baru kalian mana, Dek? Ini, Pak. Kami kemudian menyodorkan map yang berisi dokumen pribadi kami bertiga, dan rektor langsung membukanya satu persatu. Kemudian, Pak Rektor itu langsung mengambil 3 map yang ada di dalam lacinya dan kemudian membacanya. Rektor, yang namanya Muhammad Roni mana? Saya, Pak. Rektor, iya, jadi nama kamu Roni. Terus dokumen baru kamu yang mana? Itu, Pak, yang namanya Muhammad Andi. Rektor, oh, oke. Ini berkas identitas mahasiswa kalian yang lama. Bapak kemarin mencarinya di gudang dan masih tersimpan rapi di sana. Bapak diminta sama pemerintah untuk menyerahkan dokumen lama kalian. Oh, gitu ya, Pak. Rektor, jadi kalian akan masuk ke semester akhir di sini. Dan kalian akan langsung mengerjakan skripsi sesuai dengan judul skripsi kalian yang lama. Judul kalian sudah ACC yang dulu. Daniel, iya, Pak, kami dulu sedang mengerjakan skripsi. Rektor, kalau begitu pas sekali. Kalian langsung mengerjakan saja ya. Saya akan menyebutkan dosen pembimbing kalian ya. Nanti kalian konsultasi sama beliau. Baik, Pak. Rektor, sebelum itu kalian simpan dulu nomor HP Bapak. Nanti saya tambahkan ke grup. Nanti di sana kalian bisa ambil nomor dosen pembimbing kalian ya. Ridho, iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Rektor, iya, Dek. Tidak perlu berterima kasih. Karena ini memang permintaan dari pemerintah supaya kalian jangan dipersulit. Setelah kami mengurus identitas diri dari ruangan rektor, kami diberikan nama dosen pembimbing. Rektor, tapi ingat ya adik-adik, jangan menceritakan masa lalu kalian sama dosen pembimbing itu. Nanti saya akan bicara juga sama mereka agar kalian jangan dipersulit dan segera di ACC. Baik, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Rektor, iya, Dek. Intinya kalian cepat lulus dari kampus ini ya. Supaya saya tidak berurusan lagi sama pemerintah, katanya dengan gugup. Ridho, baik, Pak. Kami pergi dulu ya, Pak. Rektor, iya, adik-adik. Kalian juga bisa bersantai dulu di area kampus. Nikmati fasilitas yang ada sekarang. Berbeda kan dari masa-masa kalian kuliah dulu? Daniel, iya, bener banget, Pak. Kalau gitu, kami permisi dulu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Rektor, iya, silahkan. Kami bertiga akhirnya keluar dari ruangan rektor. Jadi kita kemana sekarang? Apa iya kita langsung pulang? Daniel, jangan dong. Kita nongkrong di kantin aja yuk. Ngopi-ngopi sambil lihat-lihat cewek di sini. Kayaknya cantik-cantik ya. Boleh tuh. Apa kantinnya masih seperti dulu ya? Jadi ingat pas aku temenin kamu buat nembak cewek di kantin itu, Nil, kamu kan ditolak. Hahaha. Daniel, udahlah, jangan diingat-ingat. Cewek itu pasti udah tua sekarang. Hahaha. Ridho, kalau gitu ayo, tapi jalan ke kantinnya mana nih?
Kita coba tanya mahasiswa di sini aja. Rido? Oke, biar aku yang tanya cewek yang duduk di bangku sana, sambil menunjuk ke arah cewek yang duduk di bangku taman. Daniel, kamu berani nggak? Rido, berani dong. Biar aku sekalian minta nomor HP-nya. Haha. Rido langsung berjalan ke arah cewek yang duduk di bangku. Aku dan Daniel hanya melihatnya. Rido, permisi dek, boleh jumpa tanya? Wanita, boleh kak, mau tanya apa? Rido, kantin utama di kampus ini di mana ya? Wanita, kok kakak nggak tahu? Apa mahasiswa baru ya? Rido, enggak, kami mahasiswa lama, cuma lupa aja di mana kantin, hehe. Wanita, oh iya kak, kakak ikuti aja jalan semen ini. Kemudian nanti di dekat ruang seni, bapak belok kiri. Kantinnya di ujung dekat lapangan basket. Rido, oh gitu dek. Adek namanya siapa? Wanita, aku Rini kak, dari Fakultas Sastra Indonesia. Aku semester 4. Kalau kakak namanya siapa? Rido, aku Rido, dari Fakultas Hukum semester akhir. Aku langsung memotong perbicaraannya. Maaf dek, dia salah ngomong. Namanya bukan Rido, tapi Satria. Kamu kok bisa lupa ya, Do? Rido? Oh iya, maksud aku Rido Satria. Wanita? Gitu ya kak. Aku kira Rido dari Fakultas Hukumnya dikatakan hilang 12 tahun yang lalu. Seperti yang teman-teman aku bilang, katanya dia juga semester akhir. Rido? Enggak dong. Masa aku yang hilang? Aku kan di sini, dek. Wanita? Katanya kan mereka itu kembali, kak. Aku kemarin lihat di sosmed kalau mereka itu kembali setelah 12 tahun menghilang. Aku? Enggak kok. Itu kan cuma berita hoax, dek. Wanita? Iya juga sih, kak. Kalau kakak namanya siapa? Rido? Dia namanya Andi. Dan teman aku yang itu namanya Denny. Wanita? Oh gitu, kak. Rido? Kakak boleh minta nomor HP-nya nggak, dek? Wanita, buat apa, kak? Rido, buat nambah teman aja, dek. Kebetulan aku ada tugas sastra. Nanti kan bisa tanya-tanya kamu, boleh nggak, dek? Wanita, boleh kok, kak. Sini HP-nya biar Rini yang tulis. Rido langsung full senyum memandang aku dan Daniel. Dalam hati aku berkata, sialan si Rido, bisa aja rayu cewek, malah beralasan ada tugas sastra lagi. Rini, ini kak, aku udah tulis. Kakak tinggal chat aja nanti, biar aku save. Rido, oke dek, makasih ya. Kalau gitu, kami ke kantin dulu ya. Oh iya, kamu mau ikut nggak? Rini, lain kali aja ya nak. Rini lagi nunggu teman di sini. Bentar lagi ada jam kuliah. Rido? Ya sudah, lain kali aja kalau gitu. Aku? Kataku sambil tersenyum dan kami berjalan menuju ke kantin. Rido? Kamu. Harusnya aku yang bilang gitu. Aku? Kamu bisa aja dapat nomor cewek, Do. Kamu malah salah nyebut nama lagi. Rido? Iya. Sorry, aku kelupaan. Maklum, udah terbiasa kan orang-orang manggil aku Rido, bukan Satria. Daniel? Sudahlah. Jangan bahas itu di tempat umum. Lain kali kita harus berhati-hati kalau ngomong. Aku? Iya, Cok. Sepertinya berita kepulangan pendaki yang hilang 12 tahun yang lalu menyebar di kampus ini. Jadi kita harus berhati-hati sekarang. Jangan sampai ada orang yang mengenali kita. Rido? Oke. Kami kemudian sampai di kantin yang sangat besar.
Kami bertiga keheranan melihat kantin kampus yang besar-besar seperti restoran, berbeda dengan kantin kami yang dulu yang hanya sebesar warung makan, makannya juga sedikit. Kami bertiga langsung duduk. Di meja sudah terlihat barcode dengan tulisan scan mau di sini. Aku lihat nih, Cok. Sepertinya barcode ini buat lihat menu di kantin ini deh. Daniel, iya kayaknya. Cara pakainya gimana ya? Rido, aku nggak tahu. Belum pernah nemu yang kayak ginian. Biasanya kita kan langsung pesan di ibu kantin. Kamu ngerti nggak, Ron? Aku nggak tahu juga. Adik aku belum pernah jelasin cara pakai barcode. Daniel, apa kita langsung ke kasirnya aja buat minta bantuan? Aku, jangan. Nanti kita dikira norak. Rido, terus gimana nih? Biar aku telepon adik aku ya. Daniel, oke deh. Aku kemudian menelpon adikku untuk menanyakan cara menggunakan scan barcode menu di kantin. Tutut. Halo kak. Halo dek, kakak mau tanya nih. Melisa. Tanya apa kak? Kakak nelpon pas adik lagi bimbingan skripsi kak. Ya udah, kakak mau tanya apa? Oh gitu dek. Gini dek, cara pakai scan barcode untuk menu di kantin ini gimana ya? Melisa, kakak tinggal buka kamera, terus arahin kamera HP-nya ke barcode itu kak. Nanti menunya keluar. Tapi kakak punya kuota kan? Aku punya, kan kamu yang beliin kemarin. Melisa, iya deh kak, udah dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daniel, jadi caranya gimana Ron? Katanya tinggal arahin kamera aja ke barcode ini. Coba kamu tes dulu dong. Rido, oke aku coba ya. Rido kemudian mencobanya dan benar ternyata bisa. Menu makanan dan minuman yang ada di kantin itu langsung keluar. Rido, nah kan bisa. Terus kalau mau pesan kita tinggal klik ya. Iya kayaknya. Aku pesan kopi susu aja sama gorengan. Rido, gorengan kayaknya nggak ada di sini. Kalau kamu apa Nil? Masa di sini nggak ada gorengan? Daniel, aku teh aja deh sama kue. Aku mau makan yang manis-manis. Rido, ya nggak ada nih cok. Gorengan nggak ada di menu. Yang bener. Biasanya di kantin itu selalu ada gorengan cok. Mana sini aku lihat. Aku melihat menu di HP-nya Rido. Memang tidak ada gorengan di sana. Di sana memang ada gambar seperti gorengan, tapi namanya pastel, risoles, croissant. Croissant ini seperti molen deh. Daniel, mana lihat? Iya, ini emang gambarnya molen. Ya udah pesan ini aja deh, kataku sambil menyodorkan HP-nya ke Rido. Rido, aku mau pesan ya. Di sini ada tulisan meja berapa? Maksudnya apa? Sepertinya kita duduk di meja berapa ini? Itu kan nomornya nomor 8. Rido, iya ya, coba kita tulis aja meja 8. Nah, setelah itu tinggal pesan. Daniel, jadi kita tinggal nunggu aja nih, atau kita yang ambil pesanan kita? Sepertinya kita yang ambil sendiri deh. Itu kan ada tulisannya di sana, kataku sambil menunjuk ke arah tulisan. Rido, sepertinya memang begitu ya. Sambil menunggu pesanan siap, kami berbincang-bincang masalah skripsi sambil bercanda. Rasanya tidak ada yang berubah di antara kami,
Hanya kondisi lingkungan kampus yang berubah. Aku mengingat waktu kamu sering bercanda di kantin ini, yang bagi kami hanya beberapa bulan yang lalu, tapi bagi orang lain sudah 12 tahun lebih. Pesanan meja 8. Suara itu terdengar dari speaker kecil yang ada di kantin itu. Saya ulangi, pesanan meja 8. Aku, itu meja kita, Cok. Kita kan meja 8. Ridho, ya udah ayo ambil. Aku, Do temenin aku ambil. Masa aku sendiri, kan pesanannya banyak. Ridho, ya udah ayo. Kamu tunggu aja di sini, Nil. Aku dan Ridho pergi mengambil pesanan di tempat yang sudah disediakan. Terlihat dari jauh, seorang wanita yang berdiri di balik meja tempat pengambilan pesanan. Sepertinya itu karyawan di kantin itu. Wajahnya jelas lebih tua dari kami, tetapi rasanya wajah itu tidak begitu asing. Semakin mendekat semakin jelas wajahnya. Ridho, kami mau ambil pesanan meja 8, Mbak. Karyawan kantin, iya mas, ini pesanannya. Katanya sambil memegang nampan berisi makanan dan minuman. Matanya melihat ke arah kami berdua. Aku dan Ridho juga memandang wajahnya yang di pikiranku wanita itu tidak asing bagiku. Sepertinya sudah pernah aku lihat. Tentu saja, itu bukan ibu kantin yang biasa tempat kami memesan makanan dulu. Ini kan sudah 2018. Tidak mungkin ibu kantin itu masih berjualan. Pastinya akan diganti karena faktor usia. Tapi karyawan kantin ini tidak asing bagiku ketika melihat wajahnya yang sudah lebih tua dariku. Karyawan kantin, Ridho? Kamu Ridho kan? Terus, kamu Roni kan? Aku dan Ridho langsung terkejut mendengarnya karena wanita itu tahu nama aku dan Ridho. Karena takut identitas aku dan Ridho ketahuan, aku langsung berkata, Aku, bukan Mbak, saya bukan Ridho, tapi saya Andi, dan ini teman saya Satria. Karyawan kantin, wah, masa sih? Kalian anaknya Ridho sama Roni ya? Kok muka kalian mirip? Katanya dengan heran, sepertinya dia tidak percaya perkataanku. Ridho, saya nggak kenal Ridho sama Roni, Mbak. Aku, iya Mbak, saya bukan anaknya. Karyawan kantin, tapi kok bisa wajah kalian mirip temanku yang dulu hilang mendaki? Jangan-jangan yang dikatakan mahasiswa di sini itu benar ya? Kalau kalian pulang setelah 12 tahun menghilang, benar kan? Aku, enggak Mbak. Emang ada ya berita kayak gitu? Kami berdua nggak tahu Mbak. Kataku mengelak, padahal aku sudah gemeteran kalau kami berdua akan ketahuan, tapi siapa wanita ini sebenarnya? Karyawan kantin, kan kemarin itu sempat viral. Kalau pendaki yang hilang 12 tahun yang lalu itu kembali pulang, dan mereka itu teman aku. Ridho, kamu jangan bohong ya. Benar kan yang dikatakan mahasiswa di sini itu? Kalau kamu pulang tanpa menua sama sekali, aku yakin kalian berdua teman kelasku dulu. Ridho, enggak, ini aku Satria Mbak. Mbak mungkin salah lihat. Mana ada juga orang gak menua setelah 12 tahun. Aku, iya Mbak, mungkin Mbaknya salah lihat. Emang nama Mbaknya siapa? Karyawan kantin, aku Ayu. Wanita yang dulu kamu rayu tiap hari. Kamu ingat kan Ridho? Ridho pura-pura gak ingat. Dia langsung mengelak. Aku juga membantunya agar bisa lolos dari sini. Ridho? Bukan. Aku gak kenal yang namanya Ayu. Aku? Iya. Teman kelas aku gak ada tuh namanya Ayu. Padahal aku sudah mengingat kalau dia memang Ayu.
wanita yang dia incar sama Ridho dulu. Teman satu kelas dan Ridho pernah menembaknya di kantin ini, tetapi dia ditolak. Ternyata sekarang dia bekerja di kantin kampus ini. Banyak sekali yang terjadi ternyata setelah kami menghilang selama 12 tahun yang lalu. Teman yang dulu paling cantik, menurut kami sekarang sudah jadi emak-emak penjaga kantin. Tiba-tiba dari belakang kami, "Ada apa ini? Kok malah ngobrol di sini?" Katanya dari belakang aku dan Ridho. Karyawan kantin, "Waduh, maaf pak, ini ada yang mau ambil pesanan." Tetapi dia seperti mahasiswa yang hilang 12 tahun lalu, seperti yang mahasiswa di kampus ini dibicarakan. Ternyata itu adalah Bapak Rektor kampus. "Bapak Rektor? Ah, kamu percaya aja sama berita hoax kayak gitu? Mereka ini mahasiswa baru di sini. Mereka ini keponakan saya dari luar daerah. Katanya membela kami." Karyawan kantin, "Aduh, maaf ya pak, saya nggak tahu. Soalnya mereka ini mirip sama teman saya yang hilang 12 tahun yang lalu pak." "Aku? Mana ada hal kayak gitu mbak. Aku baru aja pindah ke sini, udah langsung dikenal ibu kantin." "Rektor, ya sudah lupakan aja. Kamu silakan ambil pesanannya di, ajakin temannya makan di sana." "Aku? Iya om, makasih ya. Aku seketika ikut breaking dengan Pak Aktor sebagai pamanku." Karyawan kantin, "Aduh, maaf ya mas. Sekali lagi saya minta maaf." "Aku? Iya, nggak apa-apa mbak." "Rektor, sudah kamu lanjut kerja aja ya." Karyawan kantin, "Baik pak." Dalam hati aku berkata, akhirnya selamat juga. Aku langsung berjalan menuju meja tempat kami duduk. "Daniel, kalian kenapa tadi?" "Aku? Kita hampir ketahuan, Cok." "Daniel, aduh yang bener, ketahuan kenapa?" "Ridho, dia tuh Ayu, teman kelas kita dulu." "Daniel, wah masa sih? Dia sekarang penjaga kantin?" "Aku? Iya cok, aku aja gak nyangka." "Ridho, udahlah, jangan dibahas di sini. Nanti kedengeran orang, kita bahas di tempat lain aja." "Daniel, oh, oke, kita makan aja dulu." Kami bertiga kemudian makan sambil bercanda-canda di kantin. Semakin lama kita di sana, semakin banyak mahasiswa yang menongkrong di sana. Di meja samping kami, mereka membahas tentang pendaki yang hilang 12 tahun yang lalu akhirnya kembali. Yang duduk di belakang kami juga begitu. Sepertinya memang sedang panas berita mengenai kepulangan kami. Kami tidak nyaman karena semuanya membahas masalah kami. "Aku, kita ke tempat lain aja yuk, kan makanan kita juga udah habis." "Daniel, ayo aku nggak nyaman duduk di sini, cok." "Ridho, oke, aku bayar dulu." "Aku, pakai uangmu dulu bro, nanti aku ganti. Uangku di Melisa, katanya dia simpan di HP. Aku nggak tahu maksudnya apa." "Daniel, nih uangku." Kata Daniel sampai menyodorkan uang berwarna biru dengan angka 50.000 kepada Ridho. Aku terkejut melihatnya karena uang itu sangat banyak. Tetapi aku diam karena memang di zaman sekarang serba mahal seperti yang dikatakan Melisa. "Ridho, oke, aku bayar dulu ya. Tunggu aku di sini." Aku dan Daniel menunggu Ridho selesai melakukan pembayaran. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Ridho kembali. "Aku, kamu lama kali cok, ngapain aja?" "Daniel, iya, kamu kok lama banget." "Ridho, yuk jalan."
Nanti aku ceritain di tempat lain aja, jangan di sini. Aku, oke lah yuk. Kami bertiga kemudian meninggalkan kantin itu dan berniat untuk berkeliling di kampus itu untuk melihat apa saja perubahan yang terjadi di kampus ini semenjak kami menghilang selama 12 tahun lalu. Sambil jajan, kamu berbicara mengenai kejadian tadi. Aku, tadi kamu kenapa lama di kasir itu? Apa kamu ditanya lagi sama si Ayu? Rido, iya Cok. Ayu masih sedikit gak percaya kalau kita bukan temennya. Daniel, terus kamu bilang apa sama dia? Rido, iya, aku ngotot kalau aku bukan Rido, tapi Satria. Aku, jadi gitu ya makanya lama. Rido, gak cuma itu aja sih, aku juga lama pas mau bayar. Tadi aku ditanya mau cash atau kredit. Masa makan di kantin harus kredit? Kayak kredit motor. Ternyata yang dia maksud itu bayar pakai kartu bank. Aku mana punya kartu bank, jadinya aku beli cash aja tadi. Daniel, waduh bahaya. Gimana kalau hal itu yang bikin aku nggak percaya kalau kita bukan temannya yang hilang? Aku, iya Cok, harusnya kamu tinggal bilang cash aja. Memang benar sih kita memang nggak tahu bisa bayar pakai kartu. Rido, udahlah. Semoga aja dia nggak curiga kan. Kita ke lapangan voli yuk, kita olahraga bentar. Aku, oke deh, ayo. Kami bertiga kemudian pergi ke area sports center dan pergi menuju lapangan voli.